This is an act of compassion by President Prabowo, and we thank him for it. After 19 years in Indonesian prison, it was time for them to come Estamos el home. nuevo modelo de formación de entrenadores en México. Esto marcará un antes y un después en la formación de entrenadores. El nuevo programa permitirá tener mejores Alhamdulillah, Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Regulasi baru FIFA bikin Asia geger, reaksi Malaysia malah bilang bisa kalahkan Indonesia. Siapa yang menyangka, mimpi yang selama puluhan tahun hanya jadi angan, kini terasa semakin dekat di depan mata. Kabar tentang perubahan regulasi dan format kompetisi internasional kembali membuat pecinta sepak bola Asia heboh. Banyak yang mulai menghitung peluang negara-negara Asia untuk tampil di panggung dunia, dan nama Indonesia mulai ramai diperbincangkan. Supporter bersorak, media mulai ramai membahas. Diskusi di berbagai negara tetangga ikut memanas. Namun di tengah euforia itu, muncul reaksi yang tak kalah mengejutkan. Ada yang ikut senang, ada yang mulai menghitung kekuatan. Dan ada juga yang langsung melempar tantangan. Lalu benarkah Indonesia sudah lolos otomatis ke Piala Dunia? Perlu diluruskan terlebih dahulu, format baru kualifikasi memang membuka peluang lebih besar bagi negara-negara Asia karena jumlah peserta Piala Dunia bertambah menjadi 48 tim. Itu membuat jatah wakil dari Asia juga meningkat dibanding era sebelumnya. Perubahan ini membuat persaingan kawasan berubah total. Negara-negara yang dulu hanya jadi penggembira, kini mulai percaya diri mengejar tiket. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering disebut mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Performa yang semakin kompetitif, atmosfer stadion yang kuat, dan antusiasme supporter yang luar biasa membuat banyak pihak mulai melirik kekuatan Garuda. Tidak heran jika muncul optimisme, tetapi satu hal yang perlu diingat. Lolos otomatis hanya berlaku untuk tuan rumah. Jika bukan tuan rumah, maka tiket tetap harus diperjuangkan lewat jalur kualifikasi sesuai regulasi yang berlaku. Disinilah perdebatan mulai muncul. Sebagian pihak menilai format baru menguntungkan negara berkembang sepak bola karena peluang lebih terbuka. Sebagian lainnya menilai, bertambahnya kuota bukan berarti jalan jadi mudah. Karena kualitas persaingan Asia juga ikut naik, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, hingga banyak tim lain tetap menjadi lawan yang tidak bisa dianggap ringan. Namun euforia supporter Indonesia tetap tidak surut. Banyak yang mulai membayangkan, bagaimana jika Garuda benar-benar mengamankan tiket? Bagaimana jika stadion penuh merah putih di panggung dunia? Bagaimana jika Indonesia menjadi kejutan terbesar dari Asia? Di tengah suasana itu, muncul berbagai komentar dari luar negeri. Ada yang optimistis, ada yang mulai membandingkan kekuatan. Bahkan ada yang berani mengatakan, kalau bertemu Indonesia di Piala Dunia, kami masih percaya bisa menang. Pernyataan seperti ini tentu memancing reaksi. Sebagian supporter menganggap itu tantangan. Sebagian lagi memilih santai dan berkata, bicara di lapangan saja. Karena pada akhirnya, sepak bola tidak ditentukan komentar. Tidak ditentukan siapa paling percaya diri. Yang menentukan adalah kerja keras, konsistensi, dan hasil pertandingan. Kalau memang suatu hari Indonesia benar-benar tampil di Piala Dunia, itu bukan karena keberuntungan semata, tapi karena proses panjang, pembinaan, perjuangan pemain, dan dukungan jutaan supporter. Dan jika nanti bertemu negara manapun, jawabannya bukan di media sosial, jawabannya ada di atas lapangan. Menurut kalian, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, negara mana yang paling ingin kalian hadapi pertama?